Video standby. Audio standby. IT standby. Floor standby. Kabar Golkar siap berjuang untuk mencapai kejayaan Partai Golkar. Kabarmu, kabarku, karyamu, karyaku, beritamu, beritaku. Terus bekerja keras demi perkembangan partai kita tercinta, teruslah mengabdi untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Samsudin, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, mengucapkan selamat ulang tahun Kabar Golkar yang ketiga. Semoga di hari ulang tahun yang ketiga ini, Kabar Golkar dapat memberikan dedikasi, informasi kepada seluruh kader Partai Golkar dan seluruh simpatisan Partai Golkar dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memajukan Indonesia bersama ideologi Partai Golkar. Saya ucapkan selamat Kabar Golkar dalam ulang tahun yang ketiga. Menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Kabar Golkar. Semoga pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh Kabar Golkar dapat semakin baik, semakin positif, dan tentunya dapat semakin memberikan kontribusi untuk masyarakat. Salam sehat dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kia ora. Salam dari Wellington, Selandia Baru. Saya Tantowi Yahya, kader Golkar yang saat ini dipercaya oleh Presiden dan pemerintah untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Selandia Baru, Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue, merangkap sebagai Dubes RI pertama, sebagai Dubes keliling untuk wilayah Pasifik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga kepada kabargolkar.com. Sebagai media resmi dari DPP, saya sangat berharap kabargolkar.com ini dapat menjadi media terdepan dalam menyebarluaskan kabar-kabar dari Partai Golkar. Kabar-kabar yang dibuat oleh semua kader, baik yang ada di pemerintah, dari level daerah sampai dengan level pusat, maupun kader-kader Golkar yang mengabdi sebagai wakil rakyat dari berbagai tingkatan. Saya sangat berharap kabargolkar.com ini untuk tetap menjadi media terdepan untuk say no to hoax, tapi Kabar Golkar, yes. Selamat ulang tahun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun pada Kabar Golkar yang ketiga. Semoga di usianya yang belia, Kabar Golkar dapat terus memberikan kontribusinya sebagai portal berita yang memberikan informasi yang up-to-date dan terpercaya bagi kader Partai Golkar di seluruh Indonesia. Jadikan HUT ketiga ini sebagai momentum untuk menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita-berita yang aktual, cepat, dan terpercaya. Terus memantapkan diri untuk berkarya, kreatif, inovatif, dan menjadi yang terdepan. Sukses terus untuk Kabar Golkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di pantai ini telah terkubur sejuta kenangan, dihempas keras gelombang dan tertimbun batu karang yang tak akan mungkin dapat terulang. Wajah putih pucat pasi tergores luka di hati. Matamu membuka kisah kasih asmara yang telah ternoda. Hapuskan semua hayalan, lenyapkan satu harapan. Mana lagi harus mencari? Kau sandarkan sejenak beban diri, kau taburkan benih kasih hanyalah emosi. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Kini hanya rasa rindu merasuk di dada, serasa semua melayang pergi, terbawa arus kasih membara. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dengan nikmatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini di acara HUT Kabar Golkar yang ketiga.
Di mana pada usianya yang ketiga ini diharapkan Kabar Golkar menjadi media yang terdepan dan terpercaya. Terima kasih atas kesediaannya, semoga acara pada malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat dinikmati oleh hadirin yang menyaksikannya. Untuk acara selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan profil dari Kabar Golkar. Di era informasi yang padat ini, masyarakat membutuhkan informasi yang benar dan aktual. Perkembangan teknologi juga membuat suatu informasi harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu, kader Partai Golkar membentuk portal berita Kabar Golkar. Pendirian media Kabar Golkar sesuai dengan jati diri Partai Golkar yang inklusif, menjangkau semua kalangan. Sebagai salah satu portal berita terbesar dari Partai Golkar, Kabar Golkar menghimpun berita tentang Partai Golkar dari pusat sampai daerah. Kabar Golkar dipercaya sebagai partner media resmi DPP Partai Golkar. Selain melalui situs kabargolkar.com, Kabar Golkar juga bisa diakses melalui media sosial, Facebook Kabar Golkar, Instagram Kabar Golkar, Twitter Kabar Golkar News. Media informasi adalah cita-cita Partai Golkar agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan aktual. Dan Kabar Golkar menjadi yang terdepan untuk mewujudkannya. Itulah sekilas dari perjalanan media Kabar Golkar selama 3 tahun yang sudah menemani di setiap kegiatan dan acara-acara Partai Golkar. Tidak ada acara di Partai Golkar tanpa Kabar Golkar. Kabar hoax, no. Kabar Golkar, yes. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Palevi Pangerang selaku pemimpin umum Kabar Golkar. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya kepada kita kader Partai Golkar di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Kabar Golkar sebagai media partner dari DPP Partai Golkar sejak lahirnya terus berusaha semaksimal mungkin mensupport dan menyebarluaskan berita-berita aktivitas partai maupun kader-kader potensial Partai Golkar di sosial media. Seperti yang kita ketahui saat ini kita telah berada di dalam era digital, di mana semua informasi serba cepat tersebar. Kami berusaha untuk membantu penyebar luasan berita-berita positif dan mengcounter berita-berita negatif terhadap Partai Golkar, baik itu secara institusi maupun perorangan kader Partai Golkar. Kami sadar masih mempunyai banyak keterbatasan dalam bergerak, tapi kami terus berjalan dengan dukungan dan kerjasama yang terus bertambah. Untuk itu kami patut bersyukur. Seluruh kader Partai Golkar yang saya banggakan, agenda politik ke depan perlu kita persiapkan sebaik-baiknya. Ada pilkada, ada pileg dan pilpres tahun 2024. Kader terbaik Partai Golkar harus mengambil momentum itu. Oleh karenanya, mari kita bahu-membahu mendukung dan mensupport Bapak Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita semua bekerja gotong royong untuk niat tersebut. Melalui slogan kami, kabarmu kabarku, karyamu karyaku, beritamu beritaku, Kabar Golkar siap berjuang untuk mencapai kejayaan Partai Golkar. Sebelum kami akhiri sambutan ini, izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yang juga sebagai founder pendirinya Kabar Golkar yang terus mensupport kami. Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai media partner dan juga mensupport kami. Dewan Penasihat Partai Golkar, Pimpinan Pusat Kolektif Koskuro 1957, DPP Ormas MKGR, Pengurus Pusat Soksi, seluruh pengurus DPP Partai Golkar beserta organisasi sayap KPPG dan AMPG yang terus memberikan dukungan serta masukan-masukan yang konstruktif buat tim Kabar Golkar. Seluruh pengurus DPD Partai Golkar tingkat provinsi, kabupaten kota di seluruh Indonesia, serta kader Partai Golkar dimanapun berada. Dan tak lupa juga kami mengaturkan permohonan maaf
apabila masih banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Insya Allah kami akan perbaiki semua kesalahan tersebut untuk hasil yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, Dirgahayu kabar Golkar yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak, dan kami juga selalu berdoa agar kabar Golkar tetap konsisten menjadi media yang terdepan dan terpercaya untuk Partai Golkar. Sesuai dengan motonya, kabarmu, kabarku, karyamu, karyaku, beritamu, beritaku. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudaraku semua pengurus Partai Golkar maupun anggota, baik dari simpatisan ataupun pendukung dari masyarakat yang berada dimanapun di tanah air. Saya hari ini telah bergembira karena telah salah satu media internal Partai Golkar, yaitu kabargolkar.com, berulang tahun yang ketiga. Di kesempatan berbahagia ini saya sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar atas nama seluruh pengurus dan anggota ingin berbagi kebahagiaan dengan mengucapkan selamat ulang tahun kabar Golkar. Semoga mampu mengemban amanat mewartakan segenap capaian dari internal maupun eksternal di Partai Golkar yang tercinta ini. Saya ingat bagaimana kabar Golkar tumbuh dari sebuah kelompok kader-kader muda Golkar yang peduli dengan pentingnya komunikasi internal menjadi sebuah media internal yang tidak hanya mempunyai kualitas dan profesional, namun pastinya bermanfaat bagi Partai Golkar maupun bagi masyarakat. Tentunya perjuangan kawan-kawan tidak mudah di kabar Golkar untuk bertahan di era sosial media ini, dan perlu kerjasama, komitmen, dan persistensi yang kuat sehingga kualitas maupun berita yang ada di Golkar akan diakui oleh semua pembaca maupun juga untuk tumbuh menjadi institusi yang disegani di dalam negeri. Sekali lagi saya ucapkan dan memberikan apresiasi kepada kabar Golkar dan semua pihak yang telah berpartisipasi di belakangnya. Terus bekerja keras demi perkembangan partai kita tercinta, teruslah mengabdi untuk Indonesia. Kabar hoax, no. Kabar Golkar, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak. Semoga apa yang menjadi harapan dari Ketua Umum kita dan tentunya harapan dari kita semua, kabar Golkar terus konsisten dan mendukung kerja-kerja partai tercinta kita ini ke depannya. Untuk acara selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan musik performance yang dipersembahkan oleh kabar Golkar. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kau buku,
hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Syaitan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Pasti hidupku kan bahagia. Pasti hidupku kan bahagia. Saya Mutia Hafid mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga, usia yang masih muda tapi cukup berpengalaman bagi Kabar Golkar yang selalu memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate mengenai Partai Golkar. Selamat, mudah-mudahan usianya makin panjang, makin sukses, dan makin bermanfaat baik bagi kader Golkar dan juga bangsa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabar Golkar yang ketiga. Saya lihat dari hari semakin hari Kabar Golkar semakin bagus ya. Video-videonya juga oke, kontennya sangat kuat sekali, dan saya berharap Kabar Golkar kedepannya akan lebih baik dan maju terus, dan tetap konsisten memberitakan hal-hal yang baik dari Golkar. Selamat, bravo Golkar. Saya Ibu Yanti Airlangga Hartarto, Ketua Ikatan Istri Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ketiga untuk kabargolkar.com. Semoga selalu berkontribusi dengan berita-berita yang positif. Dan untuk kabar hoax, no. Kabar Golkar, yes. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk host dan narasumber talk show kita malam ini. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceh, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Mas Hasto. Baik-baik aja ya. Gimana Mas Hasto, sehat-sehat? Oh, alhamdulillah baik. Senang kita bisa bertemu kembali Kang Aceh di sini di acara Kabar Golkar ini. Kebetulan kita di Kabar Golkar per hari ini merayakan ulang tahun kami yang ketiga tahun, Kang Aceh. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada Kabar Golkar yang telah menginjakkan usianya dalam usia yang 3 tahun. Saya kira usia 3 tahun merupakan usia yang masih muda. Dan tentu eksistensi Kabar Golkar menjadi sangat penting buat Partai Golkar sendiri ya, untuk mengabarkan secara lebih masif tentang kabar-kabar positif ya. Nah, 3 tahun menurut saya singkat, tapi Kabar Golkar telah menunjukkan eksistensinya yang patut diapresiasi saya kira ya oleh Partai Golkar. Kenapa? Karena Kabar Golkar saya lihat dengan jumlah follower yang cukup banyak ya, dan banyak diakses oleh para kader-kader Golkar terutama di daerah-daerah, dan ini menjadi instrumen yang sangat positif buat Partai Golkar ya untuk mengabarkan kabar-kabar yang positif. Satu hal yang menurut saya
penting untuk diapresiasi adalah ya saya kira Partai Golkar harus berterima kasih pada Kabar Golkar ya dengan inisiatifnya dan didukung oleh berbagai pihak. Kabar Golkar telah menunjukkan eksistensinya, mengabarkan berita-berita yang positif tentang baik kegiatan Partai Golkar maupun berbagai kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan oleh para kader-kader Partai Golkar baik di tingkat eksekutif maupun di legislatif ya. Jadi saya sekali lagi tentu mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi Kabar Golkar yang sebetulnya sejak saya menjadi ketua DPP bidang media dan penggalangan opini di era Pak Airlangga pada 2018-2019, Kabar Golkar saya merasakan betul kontribusi ke Kabar Golkar ya di dalam mengabarkan berita-berita yang positif tentang Partai Golkar. Dan saya kira kalau saya lihat beberapa teman-teman kami yang di daerah-daerah juga banyak mereka mendapatkan berbagai informasi dari Kabar Golkar dan sekali lagi apresiasi setinggi-tingginya buat Kabar Golkar. Terima kasih Kang Aceh. Ya, memang itu sepertinya jadi alasan terbesar kami di Kabar Golkar untuk terus eksis dan terus bekerja keras adalah karena kami juga sudah mendapatkan kehormatan untuk menjadi media partner resmi dari DPP Partai Golkar periode Pak Airlangga Hartarto ini. Jadi ini sebuah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab besar bagi kami. Dan tentunya kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, seluruh pengurus DPP Partai Golkar, juga semua anggota, simpatisan, dan juga organisasi karya kekaryaan yang selama ini sudah mendukung dan mau bekerja sama dengan kami sekarang dan kedepannya, semoga. Satu Amin. hal ya Mas Hasto ya. Iya, gimana Kang? Bahwa memang di tengah gencarnya media sosial ya, dengan penggunaan teknologi informasi yang begitu sangat mengalami proses transformasi, memang perlu ada kreativitas ya, meniscayakan adanya satu inovasi di dalam proses pemberitaan yang positif gitu buat partai politik, terutama saya kira buat Partai Golkar ya. Kabar Golkar saya kira selama ini bukan saja menampilkan berita-berita, tetapi juga mengabarkan misalnya menyampaikan pemberitaan itu melalui visualisasi yang mudah untuk dimengerti oleh publik gitu ya, karena saat ini memang saya kira kalau tulisan dalam bentuk tulisan yang mendalam ya, tulisan yang panjang ya, itu rasa-rasanya agak sulit gitu ya untuk dibaca oleh banyak orang gitu ya. Benar. Karena itu memang yang dibutuhkan adalah saat ini ya memang pemberitaan atau kabar-kabar atau informasi-informasi dalam bentuk audio, baik itu dalam bentuk videografis maupun, tapi tentu yang singkat-singkat ya. Tentu Kang. Betul. Yang mudah dipahami. Dan secara visual menarik ya, dan message-nya tersampaikan, betul. Tersampaikan. Terus yang kedua juga ya melalui grafis yang memang mudah juga untuk dipahami. Nah, disinilah saya kira kekuatan kita ya, kekuatan Kabar Golkar yang saya kira harus terus-menerus ditingkatkan ya, melalui fitur-fitur yang selama ini menurut saya sudah cukup positif ya. Misalnya melalui Instagram ya, melalui Twitter ya, melalui Facebook, melalui YouTube ya, dan mungkin saya kira satu saat nanti harus ke TikTok gitu ya. Iya, kebetulan Kang, di menjelang ulang tahun kami yang ketiga ini, kami sudah mengembangkan berbagai fitur baru di Kabar Golkar, dan mungkin teman-teman semua kader dan simpatisan Golkar di seluruh Indonesia bisa mengecek. Kita sekarang hadir juga
di TikTok, dan kita juga hadir di Spotify, Kang. Jadi kita sudah melebarkan sayap, kita membuat konten-konten dalam bentuk audio maupun audio video. Yang di YouTube sudah jalan. Sekarang kita melebarkan di Spotify, di mana kita membuat acara-acara dialog interaktif, baik itu di internal dengan para kader Golkar sendiri, maupun kita datangkan tokoh-tokoh dari luar berbicara tentang isu-isu kontemporer yang ada saat ini, tidak hanya isu politik, namun juga isu sosial, ekonomi, dan sebagainya. Insya Allah nanti kalau misalnya Kang Aceh ada waktu ke depan, kita ingin mengundang Kang Aceh untuk hadir dalam salah satu episode Spotify kami, podcast kami, Kang. Jadi mohon izinnya dari sekarang, nanti kita bisa bicara lebih lanjut tentang isu-isu yang saya pikir itu jadi expertise Kang Aceh sendiri di sini. Ya, tentu dengan senang hati ya. Kalau Kabar Golkar mengundang, buat saya tidak ada alasan untuk menolak asal waktunya pas. Siap. Terima kasih Kang Aceh, terima kasih. Saya kira itu yang perlu dikembangkan ya. Di samping mungkin kan saya kira podcast ya juga perlu secara khusus dikembangkan oleh Kabar Golkar. Nah, selain itu Mas Hasto ya, yang penting juga saya kira ya Kang, bahwa memang pertama, kita harus memperluas spektrum dari Kabar Golkar sendiri. Tentu kalau hanya internal kader Golkar, spektrumnya menjadi terbatas. Ya. Betul. Kita harapkan tentu ini bisa menjangkau berbagai kalangan. Selain teman-teman dari kader-kader Partai Golkar, tapi juga bagus jika memang kita mampu untuk menerobos terutama para pemilih-pemilih pemula ya, yang mereka tentu banyak yang punya concern terhadap politik ya. Betul. Kita harus tahu bahwa berdasarkan atas data-data yang dilakukan oleh berbagai lembaga pollster seperti lembaga survei dan lain-lain, itu menyebutkan tingkat ketertarikan orang terhadap politik tinggi. Betul sekali. Namun, ini masalahnya. Namun, ketika mereka diidentifikasi terhadap partai politik, nah, ID partinya kita masih sangat rendah. ID parti kita ya di Indonesia bukan hanya Partai Golkar, tetapi semua partai politik engage terhadap masyarakat itu masih sangat terbatas. Kalau tidak salah, tidak lebih dari 10%. Jadi sesuatu yang memang menurut saya menjadi tantangan buat kita semua, terutama bagi para politisi, bagi penggerak partai politik ya, untuk bisa menerobos informasi-informasi politik yang membuat orang menjadi tertarik untuk berpolitik, lalu dia mampu untuk aktif di partai politik ya. Di negara-negara yang demokrasinya sangat stabil ya, itu identifikasi diri terhadap partai politik itu sangat tinggi. Betul. Seperti di Amerika gitu ya. Itu ID partinya itu sangat tinggi. Itu studi-studi saya kira sudah banyak menyebutkan hal tersebut gitu. Nah, memang tugas kita adalah memastikan bahwa demokrasi yang sehat itu kalau masyarakat trust terhadap partai. Ya. Nah, kita harus bangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik ya. Dan tentu ini juga mendorong kita sebagai aktivis partai politik untuk membangun sebuah perilaku politik yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Setuju Kang, setuju. Misalnya bahwa kegiatan-kegiatan, isu-isu, program-program yang ditawarkan partai politik memang harus sampai kepada masyarakat, lalu masyarakat kemudian tertarik untuk menjadi simpatisan, menjadi aktif, dan ujung-ujungnya ya mereka menjadi aktivis partai politik. Itu penting sekali, saya kira ya, untuk bagaimana kita menstabilkan demokrasi kita ya. Karena Mas Hasto harus diketahui sesungguhnya kita ini menurut para ahli ya yang mengatakan bahwa Golkar sendiri sebagai partai politik itu kan baru dilakukan pasca reformasi. Betul. Sebelumnya menurut undang-undang waktu itu
ya kita bukan disebut sebagai partai politik, kita ini ya golongan kekaryaan gitu ya. Berbeda gitu ya dengan partai politik yang waktu itu hanya dua, yaitu P3 dan PDI. Nah, sekarang ya Golkar di tengah era demokrasi sekalipun, alhamdulillah ya bahkan kita pernah menjadi partai politik pemenang pertama di tahun 2004 ya. 2004. Dan kita setelah itu stabil terus pada posisi kedua ya, Kang. Ya. Saya kira bukan tidak mungkin kalau kita mampu untuk bekerja secara serius, meyakinkan masyarakat, menumbuhkan tradisi demokrasi yang sehat di tubuh partai politik, dan juga menawarkan program-program yang bisa menyentuh, terutama saya kira yang paling penting adalah para pemilih-pemilih pemula ya. Betul. Millennials dan Gen Z ya, Kang. Betul. Yang saya kira mereka harus didekatkan informasinya melalui informasi-informasi semenarik mungkin ya, dengan medium atau dengan instrumen atau dengan feature yang media sosial. Yang pada umumnya saya kira anak-anak muda kita pasti memiliki akses terhadap. Betul sekali. Tadi saya sebutkan misalnya beberapa survei menyebutkan bahwa sekarang ini hampir 70% rakyat Indonesia sudah mengakses YouTube. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar YouTube, misalnya salah satunya yang dimiliki oleh Kabar Golkar, itu bisa menarik untuk ditonton oleh anak-anak muda ini. Betul. Muda gitu. Betul. Juga berita-berita lain yang memang mudah diakses oleh masyarakat, terutama saya kira seperti berita seperti biasa ya, website gitu, yang mungkin bahasanya mudah untuk dicerna ya, kemudian visualisasinya juga mudah untuk dipahami gitu. Setuju. Instrumen berbagai macam media gitu, Instagram, Twitter gitu ya. YouTube atau mungkin TikTok atau tadi Spotify ya, betul. Saya kira itu tantangan yang harus terus-menerus dibangun oleh Kabar Golkar begitu. Sepakat sekali, Kang. Dan itu memang sudah jadi concern kami dan juga manajemen Kabar Golkar serta pihak-pihak yang selama ini mendukung kami. Dan tentunya kita sangat mengharapkan dan kita selama ini sangat terbantu dengan teman-teman di MPO DPP Partai Golkar dan juga teman-teman DPP Partai Golkar yang lain, baik di dan juga mereka yang di daerah, Kang. Mereka sangat-sangat antusias dengan apa yang kita kerjakan selama ini dan kita ingin menyampaikan apresiasi mendalam kepada teman-teman Golkar di daerah khususnya. Oh ya, Kang Aceh, mari gimana kalau kita mulai bicara tentang pada utama dari diskusi kita hari ini ya. Kang Aceh, kita semua hampir sebagian besar dari kita mengenal Kang Aceh itu kan dari era 98 ya, Kang, sebagai aktivis kampus, kemudian khususnya di Ciputat, UIN Ciputat itu. Boleh dibagi sedikit, Kang, bagaimana ceritanya seorang Kang Aceh Hasan ini yang awalnya adalah seorang aktivis kampus, kemudian yang sangat kuat concern-nya di sisi intelektual, sisi akademisi, akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ini menarik, Kang. Mungkin banyak teman-teman di daerah atau dimanapun ya, khususnya yang anak-anak muda yang sama punya background intelektual, juga punya background aktivisme kampus. Mereka kadang masih gampang. Do I have to join the political parties atau apa layak gitu atau gimana? Mungkin Kang Aceh bisa memberikan sedikit istilahnya pencerahan, Kang. It's okay untuk join ke political parties. Monggo, Kang, silahkan. Ya, memang saya dibesarkan dalam tradisi intelektual di Ciputat ya, yang waktu itu semangatnya adalah semangat intelektualisme akademik lah. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu ketika saya masuk kampus IAIN waktu itu yang sekarang menjadi tahun 94, dan saat itu milieu politik betul pada ujung menjelang kejatuhan pemerintahan Orde Baru.
Dan waktu itu saya merasakan betul bagaimana tradisi intelektual pun juga mengalami proses hegemoni yang luar biasa dari pemerintahan Orde Baru gitu ya. Nah, tapi justru ada blessing in disguise ya. Ketika kita mengalami proses hegemoni secara akademik, konsep NKKBFKK diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru pada saat itu mendorong kita semua untuk lebih kritis terhadap berbagai macam studi-studi tentang demokrasi dan pengalaman-pengalaman demokrasi di berbagai negara. Nah, makanya kemudian kami waktu itu di Forum Mahasiswa Ciputat, Formaci ya, Kang? Formaci, waktu itu kami berdiskusi tentang setidaknya 3 hal. Pertama tentang bagaimana kontribusi agama terhadap proses pembangunan dan demokrasi. Yang kedua tentang politik itu sendiri ya. Dan yang ketiga terhadap ilmu-ilmu sosial dan filsafat sosial. Nah, bagaimana agama juga diterjemahkan ke dalam kontekstualisasi kehidupan sosial, ekonomi, politik. Itu kira-kira begitu. Iya, pandangan kental dari almarhum Bapak Nurkolis Majid ini ya, Kang, yang sangat-sangat. Kemudian kita sering diskusi dengan salah seorang pemikir terkemuka menurut saya sepanjang abad Indonesia saat ini dalam pandangan saya setuju itu. Yaitu Profesor Nurkolis Majid, seorang aktivis, seorang pemikir, tapi juga beliau adalah seorang aktivis ya, pernah menjadi ketua umum PBHMI. Beliau dilahirkan dalam tradisi pemikiran Islam yang sangat kental. Dan dibesarkan dalam tradisi pemikiran Barat juga begitu. Nah, karena itu maka hampir dipastikan dalam proses pergulatan dan pergumulan intelektual itulah yang kemudian dari Cak Nur pula kan gagasan tentang Islam dan demokrasi memiliki kompatibilitas gitu ya, bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi. Yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai keislaman itu memiliki kesesuaian dengan kebangsaan, ya, kemodernan, dan keindonesiaan. Jadi seharusnya memang tidak dipertentangkan antara keislaman dengan demokrasi kebangsaan. Itu semua menurut Cak Nur ya memiliki kesenyawaan lah, kesejarahan yang sama. Jadi oleh karena itu ya kita tidak lagi mempersoalkan tentang soal kebangsaan kita. Nah, dan dari Cak Nur inilah saya kira semua sangat tahu bahwa beliau adalah salah satu kampiun demokrasi kita. Beliau mengenalkan konsep oposisi yang waktu itu menurut saya apalagi di akhir era pemerintahan Orde Baru, konsep oposisi itu dianggap tidak Indonesia gitu ya, sangat tabu ya, sangat tabu gitu. Maka ya kita semua waktu itu hampir dipastikan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak ya dengan gagasan-gagasan demokrasi Islam dan demokrasi itu. Nah, saya terlibat aktif di dalam proses penegakan demokrasi gitu. Dan saya aktif di kampus dan terakhir tahun 98 saya dipercaya oleh teman-teman menjadi presiden mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada saat bersamaan juga pemerintahan Orde Baru mengalami proses declining gitu ya. Nah, ini yang menarik sesungguhnya Mas Hasto ya. Saya sendiri lulus dari IAIN waktu itu di bawah asuhan beberapa pemikir-pemikir UIN Syarif Hidayatullah waktu itu seperti Profesor Azumati Azra. Kita mengembangkan Indonesian Institute for Civil Society (ICIS). Ya. Kenapa kita waktu itu mendorong bagi terbentuknya civil society? Begini, demokrasi yang sehat itu akan tumbuh dengan sangat baik kalau juga ada yang disebut dengan masyarakat madani. Betul, civil society ya. Civil society gitu. Kenapa? Karena civil society itu kan seiring dengan
sejauh mana masyarakat memiliki keadaban di dalam berpolitik. Mereka menjadi satu kekuatan di luar kekuatan politik yang selalu menawarkan tentang gagasan-gagasan yang justru sebetulnya bukan untuk mengkritik saja, tetapi juga menjadi satu kekuatan yang bisa menampilkan gagasan-gagasan yang lain. Nah, political society dengan civil society ini seharusnya memang berjalan secara beriringan. Betul. Ya. Karena civil society harus dikembangkan karena menyangkut dengan sejauh mana masyarakat memiliki keadaban di dalam proses membangun demokrasi yang sehat. Oleh karena itu penumbuhan mengembangkan tradisi politik di masyarakat yang didasarkan pada semangat kemandirian, voluntary, kesukarelaan, keadaban, civilized itu menjadi satu keharusan bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat. Betul. Nah, Indonesia saya kira pasca reformasi awal-awal itu telah menunjukkan kesiapan untuk berdemokrasi. Kenapa? Karena kita punya berbagai macam organisasi civil society yang menurut saya cukup kuat terutama kalau kita lihat organisasi civil society keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, organisasi yang lain yang memang tumbuh berkembang karena Indonesia sendiri sesungguhnya civil society-nya sendiri walaupun waktu zaman dulu Orde Baru dilakukan upaya untuk melakukan kebijakan floating mass masa mengembang. Demokrasi kita tumbuh dengan sangat baik sehingga alhamdulillah banyak negara-negara atau pengamat-pengamat luar negeri mengatakan kalau Indonesia lepas dari otoritarianisme maka akan melahirkan apa yang disebut dengan tradisi atau pengalaman balkanisasi gitu. Tapi alhamdulillah ternyata kita membantah hal tersebut karena kita tahu kan seperti misalnya kasus yang terjadi di Uni Soviet ketika kebijakan Glasnost dan Perestroika. Betul. Itu menimbulkan negara itu menjadi pecah. Betul. Yugoslavia dengan Balkanismenya juga hancur. Betul sekali. Tapi Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang terdiri dari berbagai macam suku mampu untuk bertahan bertahan sebagai sebuah negara. Kenapa? Karena kita sebagai sebuah bangsa, civil society kita relatif lebih kuat, kesadaran kebangsaan juga menurut saya cukup tinggi dan saya kira kita harus berterima kasih kepada kader Golkar waktu itu yaitu Profesor B.J. Habibie yang telah mampu untuk mengelola transisi demokrasi kita dengan sangat baik dengan membuat misalnya undang-undang partai politik yang lebih demokratis, kemudian pers juga terbuka tanpa perlu adanya SIUP, betul. Dan proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sampai 2004 itu telah melakukan revolusi yang luar biasa dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memberikan satu perubahan terhadap relasi antara pemerintah pusat dan daerah yang dulu sangat sentralistik sekarang mengalami proses desentralisasi. Setuju. Dan ini sesungguhnya adalah justru semakin menumbuhkan menurut saya keindonesiaan kita dan kita patut berterima kasih saya kira kepada para pihak-pihak yang memang waktu itu dengan cepat melakukan transformasi Indonesia dari proses transisi menjadi demokrasi hingga sampai saat ini. Sesuatu yang diragukan banyak pihak kan, tapi ternyata Indonesia berhasil melewati itu. Diragukan oleh banyak pihak, tapi kita mampu untuk melewati dengan baik. Betul sekali. Saya ingin kembali kepada cerita yang ingin saya. Gimana Kang? Jadi saya berpikir sebagai seorang aktivis tentu proses untuk mengaktualisasikan idealisme itu
itu tidak bisa hanya sekedar menjadi seorang peneliti. Ya, setuju. Tidak hanya menjadi seorang akademisi. Atau pengamat. Hanya, ya. Atau misalnya cukup berada di dalam ruang kelas. Ya. Tetapi ini semua tentu idealisme, gagasan harus kemudian dieksekusi menjadi sebuah kebijakan. Ya. Menurut saya, ya, politik adalah daya dorong kita untuk bagaimana menurunkan gagasan-gagasan idealisme itu menjadi eksekusi kebijakan yang tentu membuat masyarakat menjadi lebih baik. Ada dampak realnya ya, Kang, lewat kebijakan dampak, ya. Ada dampak real dari sebuah kebijakan tersebut. Nah, kita tahu bahwa di negara manapun, di negara demokrasi manapun, fungsi partai politik itu menjadi sangat determinan. Setuju. Tidak ada, saya kira, jabatan politik dan jabatan yang menentukan di Republik ini yang tidak melalui partai politik. Setuju. Presiden seseorang bisa menjadi presiden karena mendapatkan dukungan partai. Setuju. Orang menjadi menteri karena partai politik juga salah satu. Ya, kita bisa menentukan kebijakan di parlemen karena dicalonkan oleh partai politik. Setuju. Nah, pertanyaannya kenapa kepada Golkar? Kan gitu. Ini penting. Betul, Kang. Betul. Ya. Kenapa kepada Golkar? Karena begini. Buat saya Golkar itu Indonesia. Ya. Kenapa Golkar itu Indonesia? Karena Golkar adalah wadah politik yang tidak lagi mempersoalkan tentang suku, bangsa, agama, agama gitu ya, dari daerah mana, ya, dari suku apa, agama manapun, latar belakang manapun, sosial ekonomi, sosial ekonomi manapun bisa aktif di Partai Golkar. Betul sekali. Kita tidak punya preferensi aliran politik tertentu di Partai Golkar ini. Partai Golkar itulah Indonesia. Makanya saya kira tepat sekali Ketua Umum Partai Golkar yang mengambil slogan Golkar Indonesia, Indonesia adalah Golkar. Ya, memang demikian, Indonesia adalah Golkar. Ya. Golkar itu adalah Indonesia. Ya. Karena di Golkar inilah ruang bagi siapapun, ya, orang bisa terlibat di dalamnya, orang bisa aktif di dalamnya, orang bisa untuk menyampaikan gagasan, idealisme politik dan lain-lain melalui Partai Golkar. Kita tidak mempersoalkan apa dia agamanya apa. Kita tidak mempersoalkan dia sukunya apa. Tapi tapi Partai Golkar itu berbicara tentang keindonesiaan. Berbicara tentang gagasan membangun Indonesia ke depan. Nah, sebagai orang yang berlatar belakang aktivis Muslim, gitu ya, seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, sejak awal memang saya dididik ya dalam sebuah pergumulan pemikiran bahwa agama dan negara itu tidak boleh dipertentangkan dan tidak boleh dipersoalkan. Bahkan di dalam ekspresi politik, ya, ekspresi politik kita, menurut saya memang formalisme keagamaan itu seharusnya memang kita tekan sedemikian rupa, gitu ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa memang formalisme keagamaan dalam bentuk kebijakan publik. Itu karena apa? Karena pada prinsipnya ya kebijakan publik itu kan tidak mengenal dan tidak boleh mendiskriminasi. Betul sekali. Nah, oleh karena itu maka Partai Golkar saya kira sebagai partai yang dari sejak awal lebih mengedepankan karya kekaryaan, ya, memberikan ruang bagi siapapun dengan latar belakang apapun, dengan suku apapun, dengan agama manapun untuk bisa aktif di dalam tanpa mempersoalkan background apapun. Yang terpenting adalah karya apa yang diberikan untuk bangsa ini. Itulah yang kemudian mendasari saya, misalnya kenapa saya tidak aktif di partai yang lain, atau partai-partai yang lain.
Ya. Jadi kita bisa bilang bahwa di Golkar Kang Aceh menemukan sebuah environment di mana meritokrasi atau penilaian seorang kader itu dari kemampuan dan bakatnya dan bukan latar belakang sosial, budaya, agama atau apapun ya Kang. Itu sangat menarik. Itu mungkin bisa menjawab kegundahan atau mungkin kekhawatiran banyak teman-teman khususnya adik-adik kita yang saat ini mungkin masih jadi aktivis. Ke depan saya mau melabuhkan diri ke partai mana. Dan dari penjelasan Kang Aceh tadi nampak jelas bahwa Golkar adalah sebuah ruang di mana atau sebuah environment, lingkungan di mana teman-teman dari latar belakang apapun bisa berkarya, dan selama berkarya nyata bagi bangsa, perkembangan itu pasti akan ada. Oke Kang, berikutnya Kang Aceh. Saya sangat tertarik dengan karir politik Kang Aceh sendiri, khususnya di Golkar dan di DPR. Kang Aceh, tentunya tidak mudah beristilahnya terjun dalam sebuah partai politik yang sudah matang, di mana begitu banyak orang dengan kapasitas dan kemampuan yang luar biasa, dan apalagi Kang Aceh juga menjadi anggota Dewan sekarang kalau tidak salah di Komisi 8 ya Kang. Apa motivasi terbesar Kang Aceh untuk terus untuk terus bangun setiap pagi dan melakukan sesuatu gitu loh, baik itu di anggota Dewan maupun di DPP ya, di Golkar sendiri Kang. Apa yang memotivasi Kang Aceh untuk terus maju gitu Kang? Ya, begini. Prinsip yang diajarkan dan selalu tertanam di dalam hidup saya adalah satu hal, ya, salah satu hadis Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Ya. Dan saya kira lapangan yang saya ambil itu adalah politik. Kenapa politik? Karena dengan politik itulah tadi saya katakan bahwa banyak kebijakan bisa kita keluarkan untuk membantu banyak orang. Gitu. Dengan berpolitik, kita memiliki daya dorong psikologis yang kuat untuk bagaimana berbagai kebijakan bisa dirasakan dan bermanfaat untuk banyak orang. Gara-gara satu kebijakan tertentu misalnya seperti saya di Komisi 8 dengan kebijakan bantuan sosial, maka kita bisa membantu jutaan orang untuk mendapatkan bantuan sosial. Dan politik gitu ya. Jadi saya suka sekali dengan istilah bahwa berpolitik itu kan sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kita melakukan pengadministrasian sosial, keadilan sosial. Ya, potensi kita besar sebagai sebuah bangsa. Ya, potensi kita dengan berbagai macam sumber daya manusia juga sangat besar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengelola ini dengan sebaik-baik. Itulah menurut saya pentingnya berpolitik. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya berpolitik, para akademisi, para aktivis meninggalkan politik, lalu yang akan mengisi dunia politik. Betul sekali. Ini penting untuk menjadi catatan buat kita. Jadi, ya, daya dorong perubahan melalui politik itu jauh lebih besar, ya. Misalnya dibandingkan dengan, mohon maaf ya, walaupun pekerjaan menjadi dosen itu juga mulia. Betul. Jadi misalnya saya punya mahasiswa 40 orang, gagasan saya, pikiran saya mungkin hanya dikonsumsi oleh 40 orang tersebut. Betul. Tetapi ketika saya misalnya ya di Komisi 8, saya bermitra dengan Kementerian Sosial, dan saya kemudian menyampaikan gagasan-gagasan tentang perlunya perubahan tentang konsep pelayanan sosial kepada masyarakat, ya, maka akan berapa juta orang yang berada dalam garis kemiskinan akan mendapatkan manfaat dari itu. Betul. Ya kan? Atau kemudian saya
bermitra dengan Kementerian Agama yang di sana mengelola atau mengatur tentang berbagai macam kebijakan kehidupan kerukunan beragama. Ketika saya memberikan masukan-masukan yang sangat penting untuk membangun, misalnya mendorong moderasi beragama, ya, bagaimana menciptakan kehidupan keagamaan dan semangat keagamaan yang memiliki the idea of progress untuk kemajuan bangsa, maka akan banyak orang yang dipengaruhi oleh gagasan-gagasan melalui pendekatan-pendekatan politik. Setuju. Jadi saya kira sekali lagi bahwa dengan berpolitik, maka daya dorong bagi perubahannya itu jauh lebih besar dampaknya bagi kehidupan sosial masyarakat dalam skala yang lebih masif gitu. Nah, itulah yang saya kira itu penting ya. Walaupun memang menurut saya waktu dulu di pesantren sering mengaji ya beberapa tradisi pemikiran di dalam kitab kuning tentang politik, tentang siasah, bahwa tujuan siasah itu atau politik itu adalah melindungi agama itu sendiri ya. Di ayatuddin ya wasiasatud dunia dan mengelola urusan-urusan duniawi. Dan itu pula yang memang menjadi dasar kita untuk bagaimana membangun bangsa ini ya hanya dengan salah satunya menurut saya dengan politik itu. Lewat berpolitik ya. Tentunya politik yang seperti tadi yang Kang Aceh sampaikan, yang bisa memberi manfaat dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh bangsa, tidak hanya satu umat tertentu. Seperti itu ya Kang Aceh. Betul. Ya, Kang Aceh. Tadi kalau tidak salah Kang Aceh sempat menyinggung sedikit tentang background tumbuh kembang Kang Aceh yang berlatar belakang pesantren ya Kang. Ini cukup menarik ini. Maksudnya tidak terlalu banyak kan politisi dengan latar belakang pesantren, apalagi pesantren tradisional yang kemudian terjun ke dunia akademisi, khususnya Islam moderat, kemudian masuk ke dunia politik. Bagaimana Kang Aceh pernah tidak menemukan semacam kayak konflik antara pandangan tradisional Islam, kemudian dengan ketika Kang Aceh di lingkungan Ciputat yang sangat-sangat bisa dibilang Islam yang modern, Islam yang Islam modern lah ya. Kemudian di dunia politik yang bisa dibilang lebih praktikal gitu ya Kang. Pernah tidak menemukan kondisi-kondisi seperti itu Kang? Dan bagaimana Kang Aceh selama ini berhasil mengamankannya gitu ya, menjembataninya kan. Ya. Pada prinsipnya menurut saya dunia pesantren itu adalah dunia yang selalu menawarkan berbagai macam gagasan yang beragam. Kalau kita baca beberapa kitab-kitab di pesantren itu kan ada istilah kola ya, menurut ulama ini begini. Ada juga yang mengatakan menurut ulama ini wakila, pendapatnya begini. Tapi ada juga wakila, pendapat yang lain juga begitu. Nah, artinya apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa justru di pesantren ini sesungguhnya mengajarkan tentang berbagai macam keragaman pandangan. Ya, jadi pesantren saya kira mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengelola pandangan tersebut, lalu kita didorong untuk memilih mana pandangan yang memiliki dalam keyakinan rasionalitas kita yang mendekati kepada kebenaran. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita pelajari selalu di dunia pesantren itu memiliki fleksibilitas ya di dalam misalnya dalam proses istinbat hukum atau pengambilan keputusan hukum. Gitu. Nah, dalam politik saya kira juga demikian. Ya. Dalam politik selalu juga mengajarkan kepada kita politik itu tentu bukan semata-mata soal kita benar menurut kita. Tetapi juga belum tentu benar menurut orang lain. Karena pendekatan politik bukan soal benar, tetapi sejauh mana dia mampu untuk memiliki
kekuatan, power, betul, untuk mengatakan bahwa itu bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran, betul, betul. Itu kata Michel Foucault, ya, yang mengatakan bahwa power is politik gitu. Politik itu adalah kekuasaan itu adalah politik gitu ya. Bahkan pengetahuan pun knowledge is politik. Itu ada power, ya, gitu. ya. Itu setuju, kata setuju. Foucault ya. Dia mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu maka di dalam dunia politik ya, menurut saya ya, tidak ada bahwa apa yang menjadi keinginan kita, idealisme kita itu bisa sepenuhnya bisa diraih oleh kita. Karena dalam politik praktis itu kan selalu ada yang disebut dengan negosiasi. Betul, betul. Ada kompromi. Ya. Nah, kompromi itulah yang kemudian mengharuskan kita selalu terbuka untuk membangun sebuah relasi yang secara terus-menerus. Saya kira salah satu yang saya dapatkan pelajaran terpenting dari Partai Golkar adalah bahwa semakin di dalam politik itu ya harus banyak teman. Tidak boleh kita punya banyak lawan. Nah, kadang-kadang kan kalau di dalam dunia aktivis, Mas Hasto, orang dianggap oleh kita itu ya sebagai lawan aja, sebagai lawan diskusi gitu. Ya kalau lawan diskusi sih nggak apa-apa ya. Kalau dijadikan sebagai lawan politik, yang saya idealnya ya 1.000 teman sedikit, 1 orang lawan. Terlalu banyak. Setuju Kang. Setuju Kang Aceh. Saya kira prinsip politik. Nah, saya karena itu di dalam proses praktek politik, ya menurut saya yang harus dikedepankan adalah bagaimana kita mempertemukan gagasan. Mempertemukan gagasan ya. Mempertemukan gagasan. Ya, gagasan apa yang harus dijadikan oleh kita sebagai cara buat kita untuk membangun sebuah mimpi-mimpi dari idealisme politik itu. Ya. Bahwa di dalam politik membutuhkan orang yang siapa membawa gagasan itu, ya saya kira itu sah saja. Tetapi kan tentu harus kita lihat juga apakah orang tersebut mampu atau tidak membawa gagasan-gagasan besar itu. Setuju. Ya. Nah, disitulah pentingnya kenapa misalnya di dalam politik selalu ada kontestasi, dan saya kira itu sesuatu yang wajar. Karena pada prinsipnya menurut saya kontestasi itu adalah rootnya dari politik itu. Ya. Tapi tentu kontestasi politik bukan hanya semata-mata soal kita memilih orang, tetapi gagasan apa yang dibawa oleh orang itu. Ya. Nah, itu penting menurut saya untuk kita menjadi landasan kita di dalam membangun politik ya. Politik gitu. Ya. Nah, untuk itu ya kita harus lihat orang tentu dari gagasannya, dari mimpi, dari idealisme, ya. Bahwa orang melihat pasti semua orang menawarkan gagasan-gagasannya. Gagasannya semua baik-baik aja. Tetapi yang harus kita lihat juga, apakah orang itu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan gagasannya. Pertama itu. Yang kedua, apakah orang tersebut memiliki kemampuan dengan background keilmuan atau track record yang baik untuk bisa mewujudkan itu. Mewujudkan itu. Gitu. Kalau memang misalnya tidak memiliki kemampuan, ya itu tidak bisa dijadikan sebagai preferensi kita untuk menentukan gagasan politik itu. Nah, jadi Golkar sendiri saya kira kan selalu menyampaikan bahwa Partai Golkar harus menjadi party of ideas. Saya kira itu sesuatu yang baik gitu. Dan saya kira itulah yang menjadi kekuatan Partai Golkar ya, untuk ditawarkan kepada bangsa publik kita,
menjadi partai ide, menjadi partai yang berisi pemikiran dan tokoh-tokoh yang punya kapasitas dan persistensi untuk mewujudkan ide dan idealisme tadi ya Kang. Dan kalau ditarik dari poin tentang Golkar adalah partai ide dan juga tempat di mana para tokoh yang punya kemampuan ini bisa saling berdialektika untuk mewujudkan sesuatu yang besar bagi bangsa. Saya jadi tertarik dengan inovasi terbaru dari Partai Golkar sendiri yang kebetulan kalau saya tidak salah menangkap Kang Aceh ada di belakangnya dan ada di depannya, yaitu Golkar Institute, Kang. Ini barusan launching kalau tidak salah itu beberapa waktu yang lalu ya, Kang, dan sudah mulai menjalankan program-programnya. Boleh dibagi sedikit, Kang, apa itu Golkar Institute, apa idealisme di balik Golkar Institute, dan mungkin teman-teman kita yang di daerah khususnya yang pernah dengar tapi belum terlalu paham, mungkin mereka bisa dapat pandangan yang lebih komprehensif tentang Golkar Institute dan siapa tahu mereka bisa turut bergabung di dalamnya. Silakan Kang Aceh. Iya, Golkar Institute itu kan sebetulnya merupakan satu ikhtiar ya dari Partai Golkar yang ingin bahwa ya berpartai politik itu bukan hanya sekedar soal how to get the power, bukan hanya sekedar bagaimana kita merebut kekuasaan, ya, tetapi bagaimana juga mengisi kekuasaan. I see, mengisi kekuasaan ya, Kang? Mengisi kekuasaan. Ya. Nah, yang luput dari banyak pihak sesungguhnya adalah bahwa kita ini, ya, setelah mendapatkan kekuasaan, lalu bagaimana kita mengisi kekuasaan, kan gitu. Gagasan tentang Golkar Institute sendiri, menurut saya, ini merupakan ide dari Pak Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto, dan saya sepenuhnya bekerja, ya, menerjemahkan gagasan-gagasan Pak Erlangga Hartarto tersebut, karena beliau, saya kira bukan hanya sebagai seorang politisi, tetapi juga seorang teknokrat. Ya. Karena begini, Mas Hasto ya, di dalam kebijakan itu, ya, di dalam pembangunan itu, pendekatannya terdiri dari dua hal. Pertama adalah pendekatan politik. Yang kedua adalah pendekatan teknokratik. Kalau pendekatan politik, yaitu artinya siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan segala-galanya. Tetapi sekali lagi, berpolitik itu bukan hanya soal bagaimana kita mendapatkan kekuasaan, tetapi bagaimana mengisi kekuasaan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang tepat sesuai dengan kajian akademik. Nah, Golkar Institute ya memang lahir dari upaya untuk bagaimana ya membangun sebuah tradisi politik baru di tubuh Partai Golkar dengan bukan hanya sekedar bagaimana merebut kursi di DPR, bagaimana merebut kursi di bupati, wali kota, gubernur, atau nanti insya Allah kita presiden, merebut kursi presiden, tetapi bagaimana kita jika kita sudah memiliki kekuasaan itu kita isi dengan sebaik-baiknya. Nah, lahirnya adalah kebijakan, lahirnya adalah pemerintahan dari kekuasaan politik. Makanya kemudian di Golkar Institute ini ada yang disebut kita sebut sebagai sekolah pemerintahan dan kebijakan publik. Jadi Golkar Institute adalah sekolah pemerintahan dan kebijakan publik yang dibuat oleh Golkar untuk Golkar dan untuk Indonesia, kan? Untuk Golkar dan untuk Indonesia. Kenapa kita mengatakan demikian? Kenapa kita harus mengatakan untuk Indonesia? Karena memang pada prinsipnya Indonesia ini, pada prinsipnya Golkar ini ya untuk Indonesia. Kita ini terbuka untuk siapapun bagi bangsa Indonesia. Nah, kemarin kita, pada saat program pertama kemarin kita memberikan pendidikan kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Ya. Kenapa kita memberikan pendidikan kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih? Karena kita ingin bahwa ketika para kepala daerah, mereka bukan hanya kita dorong untuk mendapatkan kekuasaan di daerah masing-masing, tetapi
perlu ada kompetensi, kemampuan, dan cara mengelola pemerintahan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik yang baik. Ya kan? Bagaimana membuat sebuah kebijakan, bagaimana memformulasi kebijakan, bagaimana mengimplementasikan kebijakan, bagaimana mengatur anggaran, bagaimana anggaran itu harus dibuat, bagaimana sebuah kebijakan harus berdasarkan pada evidence-based policy, bagaimana sebuah kebijakan harus sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi totally memang Golkar Institute itu visinya atau misinya adalah menciptakan atau mengembangkan kader-kader yang ready tidak hanya untuk mendapatkan power tapi juga menjalankan kekuasaan itu sesuai dengan undang-undang dan kepentingan publik ya Kang. Kepentingan publik. Karena disitulah letak dan fungsi dari partai politik adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik buat rakyat, ya, membuat kebijakan yang menurut rakyat baik gitu ya. Karena disitulah kehendak rakyat itu berada. Jadi semangat yang ingin dibangun oleh Golkar Institute adalah Golkar Institute ya harus menjadi lembaga atau institusi kawah candra di muka bagi kader-kader Partai Golkar dan kader bangsa agar mereka bisa membangun satu kompetensi, kemampuan, daya saing. Dan ingat bahwa di Golkar Institute ini bukan hanya sekedar pengelolanya atau pengajarnya bukan hanya sekedar profesor dari Indonesia, tetapi juga kita undang dari luar negeri sebagai benchmark buat kita. Karena kan kita tahu, misalnya kita ambil contoh, kenapa Singapura lebih maju daripada kita, gitu kan? Betul. Karena salah satunya adalah karena mereka memang memiliki yang lebih baik, gitu ya, dengan cara mereka punya Lee Kuan Yew School of Public Policy. Betul. Harus banyak belajar juga dari mereka. Nggak ada salahnya kita belajar sama mereka. Setuju sekali. Jadi kalau bisa dibilang bahwa Golkar Institute ada institusi pendidikan politik dari partai politik yang modern. Ini adalah sebuah lompatan baru ini karena ini kan sebuah sistem berpolitik modern beda dengan sistem politik atau praktek partai politik di Indonesia yang dulu kita kenal kan, Kang? Nah, betul. Nah, salah satunya yang kita ajarkan dan selalu menjadi kajian di Golkar Institute adalah misalnya soal geopolitik. Geopolitik, wow, menarik itu. Geopolitik ya. Nanti insya Allah tanggal 5 April ini kita akan mengadakan Executive Education for Young Political Leaders. Ya. Salah satu tema yang kita angkat adalah tentang geopolitik dan bagaimana Indonesia dalam menghadapi geopolitik. Nanti yang akan menyampaikan salah satunya adalah Profesor Ishor Mahbubani, salah seorang intelektual terkemuka dunia yang akan menjelaskan tentang bagaimana peran Indonesia di tengah persaingan global, persaingan antara Amerika dan Tiongkok, lalu bagaimana peran ASEAN, lalu bagaimana peran kita sebagai para politisi-politisi di tengah persaingan globalisasi. Wow. Jadi bukan hanya bicara soal keindonesiaan, tetapi juga kader Golkar harus mampu juga berpikir dan berwawasan global. Jadi saya kira kita harus punya kemampuan think globally, act locally. Itu sesuatu yang memang harus kita terus-menerus tunjukkan. Karena apa? Karena menurut saya kelebihan dari Partai Golkar itu adalah ya karena wawasannya, kemampuan berpikirnya. Setuju. Kemudian bukan hanya sekedar berpikir, bicara, ya, berwacana, tetapi juga berkarya ya, dengan mengerjakan hal-hal yang memang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Wah, acara yang sangat menarik itu, Kang, yang rencananya tanggal 5 itu. Kayaknya kalau diperbolehkan, mungkin salah satu dari kami dari Kabar Golkar mesti boleh. Ikut serta gitu, Kang, supaya nanti selain akan laksanakan sebetulnya secara periodik ya, Mas Hasto. Siap, Kang. Nanti akan ada public lecture tanggal 5 itu. Ya, nanti insya Allah yang akan jadi pembicaranya adalah Mas Nadiem. Bapak Nadiem Makarim ya. Bapak Nadiem Makarim, kemudian Pak Jainuddin Amali,
Wah, keren. Dan, satu lagi nanti Mas Burhanuddin Muhtadi bicara Tadi ya, soal ya, ya. tema besarnya SMRC. adalah tema besarnya adalah tentang anak muda, ya, perubahan teknologi dan sikap Politik mereka. mereka. Itu yang kemarin sudah dirilis itu penelitiannya dari SMRC itu tentang perilaku anak muda dan politik. Apa yang menjadi preferensi anak muda? Ya. Kita harus akui bahwa orang seperti Nadiem Makarim, selain dia sebagai memiliki pendidikan, dia adalah salah satu figur yang mampu untuk mengoptimalkan teknologi, ya. Dan itu mampu untuk merubah kita semua dalam hal perilaku politik, ya kan? Setuju. Nah, oleh karena itu bagi kita anak-anak muda, ya, terutama saya kira bagi generasi muda penting sekali untuk mengetahui dan mencerna, ya, dan memahami perubahan-perubahan teknologi tersebut dan kemudian berimplikasi terhadap preferensi anak muda kita dalam berpolitik. Setuju sekali, Kang. Kalau kita tidak mampu untuk mendeteksi apa yang menjadi preferensi anak-anak muda di dalam berpolitik, saya khawatir nanti kita menjadi partai tua. Ya, partai yang obsolete, yang tidak lagi dianggap punya signifikansi bagi kehidupan anak-anak muda dan publik Indonesia. Kang, luar biasa sekali itu, Kang. Satu pertanyaan terakhir mungkin, Kang Aceh, ya, karena waktu kita juga terbatas dan kami yakin Kang Aceh punya banyak sekali kesibukan. Kang Aceh, kembali lagi ke kabar Golkar. Gitu. Kita punya satu semangat nih, kita punya bahkan kita wujudkan dalam satu jargon yang kita sebutnya kabar Golkar yes, kabar hoax no. Artinya adalah kami percaya bahwa validitas informasi yang kami sajikan, baik itu untuk internal di Golkar maupun keluar, itu harus sesuatu yang valid, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kita tahu sendiri di luar sana banyak sekali hoax-hoax bersebaran, baik itu terkait Golkar maupun yang lain sebagainya. Pandangan Kang Aceh sendiri tentang hal ini seperti apa? Dan menurut Kang Aceh, hal apa yang kami dari kabar Golkar mesti tingkatkan untuk tetap bisa melayani kepentingan dari internal Golkar maupun publik Indonesia secara luas di sisi jurnalisme khususnya, Kang. Silakan Kang Aceh. Ya, saya tentu berharap banyak terhadap kabar Golkar ini, bahwa kabar Golkar akan menjadi media untuk selalu menyampaikan pemberitaan yang positif, objektif, dan satu lagi selalu melahirkan optimisme bagi bangsa ini. Optimisme, ya. Terutama bagi kader-kader Partai Golkar. Kenapa demikian? Sikap seseorang, menurut saya, itu tergantung dari sejauh mana dia mendapatkan informasi. Sejauh mana seseorang itu mencerna informasi. Kalau cara orang merespon informasi itu secara negatif, maka pasti orang akan melihatnya, dia akan selalu pesimistik. Nah, kabar Golkar, saya memiliki ekspektasi besar bahwa dengan mengabarkan berita yang positif, objektif, dan kemudian insya Allah akan melahirkan optimisme terhadap kemenangan Partai Golkar. Kalau orang mencerna pemberitaan secara negatif, ya saya kira pasti akan menjelek-jelekan partai sendiri. Itu yang saya kira harus dihindari oleh kita. Ya, karena begini, kekuatan dari Partai Golkar itu, kita boleh berbeda pendapat dan boleh berbeda pandangan. Tetapi pada saat kita seharusnya menyatukan diri dalam satu kekuatan untuk memenangkan Partai Golkar, tentu kita harus sama-sama menyatukan diri kita. Nah, satu hal yang harus menjadi catatan Mas Hasto. Ya, Kang Aceh. Saya setuju dengan istilah kabar Golkar anti hoax dan melawan. Kenapa? Karena kecenderungan yang terjadi saat ini di dalam akibat dari teknologi informasi, cara berpolitik pun itu adalah dengan cara mengabarkan berita-berita hoax. Untuk apa? Untuk kemudian mengalahkan lawan-lawan politik. Coba kita lihat misalnya
saya ingin merefer ya kepada pemilu Amerika Serikat tahun kemarin ya. Kita tahu bahwa Trump kalah. Ya. Satu hal yang menurut saya harus menjadi pengamatan kita. Dulu Trump menjadi presiden, salah satunya dibantu oleh media sosial. Ya, bahkan teori tentang adagium atau istilah the fire hose of falseness, falsehood, itu mengambil teori dari proses pemilihan presiden Amerika pada saat zamannya Trump. Apa itu teori itu? Menyebutkan bahwa kebohongan yang terus-menerus dihembuskan, maka kebohongan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, di era post-truth ini, kita memang harus hati-hati terhadap berbagai macam informasi. Kalau informasi terus-menerus, walaupun informasi itu tidak benar, tetapi kalau terus-menerus dihujamkan di dalam kepala kita, maka informasi itu yang tidak benar pun bisa menjadi benar. Nah, saya berharap ya, dulu Trump menang salah satunya karena media seperti Twitter betul-betul powerful. Facebook juga sama demikian. Kalau kemarin kita lihat dalam Pilpres Amerika, pengelola Twitter pun juga harus mendisclaimer bahwa tweetnya Trump itu tidak benar. Ya kan? Jadi ada facility fact checker gitu ya kan. Ini itu artinya apa? Begitu di era post-truth seperti sekarang ini, media sosial menjadi instrumen yang sangat penting untuk membentuk sebuah kebenaran. Nah, oleh karena itu, maka ketika kabar Golkar memiliki tagline berita positif yes, hoax no, saya kira itu sesuatu yang sangat positif. Untuk bagaimana kita semua selalu menebarkan berita-berita positif kepada masyarakat, selalu menebarkan optimisme dalam masyarakat, sehingga dengan demikian maka cita-cita kita semua untuk memenangkan Partai Golkar di 2024, membantu untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang berbagai macam informasi penting, itu betul-betul bisa membantu bagi kemenangan Partai Golkar. Amin. Setuju sekali, Kang. Memang seperti itulah visi dan misi dari Kabar Golkar yang selama ini kita coba jalankan dan kita coba wujudkan, yaitu menjadi sumber informasi terpercaya terkait dengan semua hal, isu-isu maupun informasi dari DPP Partai Golkar maupun Partai Golkar secara keseluruhan dan tentunya ormas yang ada di bawahnya. Jadi menjadi sarana informasi publik, baik itu internal maupun eksternal, Kang. Jadi dan kami sangat-sangat berterima kasih kepada DPP Partai Golkar yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami di Kabar Golkar untuk menjadi partner media resmi dari DPP Partai Golkar. Kami berterima kasih kepada Ketua Umum dan juga semua jajaran pengurus dan juga kepada Kang Aceh yang selama ini sudah sudi memberikan dukungan kepada kerja-kerja teman-teman semua di Kabar Golkar. Dan semoga ke depan kami tetap bisa mengemban tanggung jawab yang tidak mudah ini, Kang, tentunya dengan dukungan semua pihak. Dan semoga salah satu di momen peringatan ulang tahun yang ketiga dari Kagol ini, Kabar Golkar ini, kita bisa sama-sama berbagi hal-hal yang positif untuk Golkar dan untuk Indonesia sekarang dan ke depannya. Semoga diskusi singkat kita kali ini bisa memberi manfaat dan semoga teman-teman Golkar dan khususnya para adik-adik mahasiswa atau calon-calon aktivis dan calon-calon politisi dimanapun berada bisa terinspirasi dengan cerita singkat namun sangat
luar biasa dari Kang Aceh ini. Terima kasih Kang sudah bersedia berbagi. Terima kasih sudah hadir pagi ini di diskusi kita, dan semoga tidak bosan-bosan ke depan kita mungkin akan terus mengundang Kang Aceh di acara-acara kita. Kang Aceh, terima kasih sekali. Saya mewakili dari teman-teman Kabar Golkar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan semoga ke depan kita tetap bisa menjalin kerjasama. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga semua. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan. Ini ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat untuk jiwaku, beri kicauan merdetik hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat berdetik jiwaku, beri kicauan merdetik hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku, dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Baiklah hadirin sekalian, telah sampailah kita pada penghujung acara. Kami selaku MC ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman hadirin dan para penonton yang telah menyaksikan acara ini. Dan kami juga ingin meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa untuk dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dipersilakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.